kita akan melihat tentang pengharapan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, haleluya. Ada satu hal yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu pengharapan. Mengapa demikian? Karena dikatakan tadi, kita dilahirkan kembali. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita dipindahkan dari satu kehidupan yang tidak punya harapan. Dikatakan oleh Paulus, kamu dulu tidak punya harapan, tidak punya Allah, hidup tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipindah, dikatakan kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Sebab itu jangan sampai pengharapan ini hilang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kehidupan kekristenan, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan ini sangat penting. Dalam Efesus pasal 6 juga dikatakan bahwa pengharapan itu seperti helmet, ketopong keselamatan. Sudah, ketopong ini sangat penting. Helm ini sangat penting. Apalagi kalau seorang berperang, karena Efesus pasal 6 itu berbicara tentang senjata peperangan. Orang yang berperang ini melindung ini. Kalau nggak ada ini, wah berbahaya. Nah, rupa-rupanya saya lihat ini iblis ini sekarang berusaha dengan berbagai macam cara supaya orang percaya anak Tuhan itu kehilangan pengharapan, tidak punya pelindung lagi. Pikiran ini tidak dilindungi dengan pengharapan, tidak punya pengharapan akan masa depan. Nah, itulah sebabnya saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Coba saya akan bawa kita beberapa contoh dari firman Tuhan. Lalu kita lihat di dalam Alkitab, memang semua akan mengalami pencobaan, ujian, kesulitan, dan sebagainya. Dan semua itu bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi kita mau percaya bersandar kepada firman Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu tentang Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa telah menjadi lemah zakarnya, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah, firman Tuhan itu gamblang ya. Meskipun kita tidak sekolah dokter ya tahu. Kalau yang namanya sudah menopause, itu tidak mungkin punya anak. Sel telurnya udah nggak berfungsi. Indung telurnya udah nggak berfungsi. Nah, itulah keadaan daripada Abraham dan Sarah. Dikatakan oleh firman Tuhan, sudah tidak ada harapan. Terjemahan lain berkata sudah hopeless, tidak punya pengharapan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Abraham dan Sarah, dia tetap berpegang kepada firman yang dia dengar. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak berpikir dengan caranya sendiri, tapi dia berharap, dia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Saudara, mungkin saat ini saudara juga demikian. Sudah hopeless, saudara pikir saudara tidak mungkin ini. Tidak mungkin saya bisa ditolong. Tidak mungkin saya bisa dilepaskan, tidak mungkin saya bisa menemukan jalan keluar, tidak mungkin bisa dipulihkan. Segala macam yang saudara pikir tidak mungkin. Tapi coba kita pakai ketopong keselamatan itu. Bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Ya dan amin. Pikiran kita pakai ketopong itu. Tidak ada yang mustahil. Masih ada jalan. Jadi dikatakan di sini Abraham, dia tetap berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tetap percaya dan kita tahu Tuhan berkuasa menggenapkan janjinya. Saya tidak habis pikir bagaimana itu. Ya, saya yakin ini satu mujizat. Mujizat dari sesuatu yang mati menjadi hidup. Luar biasa Tuhan. Saya ajak kita melihat contoh yang kedua.
tokoh yang tidak asing lagi, yaitu Rasul Paulus. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya senang sekali dengan kalimat-kalimat ini. Terutama kalimat yang dikatakan, kami habis akal, namun tidak putus asa. Haleluya. Roh Kudus yang mencantumkan ayat ini. Kami habis akal, sudah tidak ada jalan keluar. Habis akal. Tapi kami tidak putus asa. Di dalam terjemahan bahasa aslinya ini ada permainan kata di situ. Habis akal itu dipakai kata aporeo. A itu artinya tidak, poreo itu poros. Poros itu jalan keluar ya. Artinya itu tidak ada jalan sudah. Aporeo. Namun tidak ex aporeo. Ada tambahan ex di situ. Ex itu artinya sama sekali. Jadi aporeo tidak ada jalan keluar, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada jalan. Nah saudara, masih ada satu jalan. Memang secara manusia seperti sudah tidak ada jalan keluar. Saya bacakan satu ayat, pengalaman Rasul Paulus ini banyak. Salah satunya dia catat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8, berbunyi demikian. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kita lihat pengalaman-pengalaman Rasul Paulus ini. Dia sudah kehilangan akal, tidak punya jalan lagi, tidak ada jalan keluar. Tapi bukan berarti tidak ada jalan. Masih ada satu jalan. Katakan semua sudah tertutup, semua tidak ada harapan. Seolah-olah semua sudah hopeless. Tapi masih ada one hope. Coba kita lihat sekarang pengalaman Daud. Daud ini juga kenyang dengan berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Mazmur 69 ayat 21, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Nah ini Daud sudah tidak punya pengharapan, putus asa. Bukan cuma putus asa, dalam keputusasaan itu dikatakan Daud tidak menemukan seseorang yang bisa bersama-sama dengan dia menanggung beban, menanggung kesusahan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I could not find one shoulder to cry on. Saya tidak bisa menemukan satu shoulder, satu pundak di mana aku bisa menangis. Ini bicara tentang orang yang tidak punya teman. Dalam kesesakan dia tidak bisa curhat ke orang lain. Mau curhat sama siapa? Semua tidak bisa mengerti. Bahkan mungkin salah-salah orang itu bahkan bisa berbalik belakang dan sebagainya. Tetapi apa yang Daud katakan? Ya, kalau saudara kembali kepada Mazmur 69, di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Kemudian ayat 34, sebab Tuhan mendengarkan doa orang-orang miskin. Ada satu jalan keluar pada saat kita tidak punya pengharapan, yaitu kita masih bisa berdoa. Amin. Kita bisa mencurahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Masih ada pundak untuk menampung air mata saudara. Masih ada orang yang mau menangis bersama-sama dengan saudara. Masih ada pribadi yang menangis bagi saudara, yaitu Roh Kudus. Kita bersyukur, beruntung kita punya Roh Kudus. Di dalam hati Roh Kudus itu menangis. Dikatakan menangis dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bayangkan. Sebab itu jangan putus asa, jangan putus harap. Saya ajak sekarang saudara melihat tentang dua macam pengharapan yang kita miliki. Kita lebih dahulu membaca Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar, pengharapan kita ini tidak sia-sia. Ini maksudnya Amsal. Pengharapan kita ini pasti menjadi kenyataan. Kalau harapan orang fasik sia-sia. Orang fasik itu orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang yang melawan Tuhan. Orang yang meremehkan firman dan sebagainya. Tapi saya yakin kita semua adalah orang-orang benar. Amin.
Kita beribadah kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita ingin hidup benar. Saya percaya 100% itu. Sebab itu harapan saudara tidak akan sia-sia. Amin. Nah, ada dua macam pengharapan, yaitu pengharapan di dunia yang sekarang ini dan pengharapan nanti akan datang di sorga. Jadi dua macam ini garis besar. Kalau bicara pengharapan ini kita harus tahu, pengharapan itu bukan nanti kalau kita sudah mati, oh saya mau masuk surga. Banyak orang tidak mengerti, pikirnya pengharapan itu cuma bicara tentang kematian, tentang kehidupan sesudah hidup. Tidak. Amsal 11 ayat terakhir dikatakan apa? Di bumi ini loh, orang benar itu akan menerima balasan, menerima upah. Bukan nanti, di bumi. Jadi pengharapan itu juga berbicara tentang kehidupan yang sekarang ini. Pengharapan yang kita sedang harapkan. Saya ringkaskan ini, yaitu pengharapan untuk dipulihkan. Pengharapan akan pemulihan. Ya, ini mencakup banyak hal. Tentang pribadi kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Ya, ada keluarga-keluarga yang sudah diambang kehancuran. Masih ada pengharapan. Anak-anak kita, ada nih yang trouble, punya masalah dengan anak-anak. Saudara pikir anak saya sudah saya anggap hilang. Jangan saudara, pegang terus dalam doa, haleluya. Jangan dianggap hilang. Saudara masih bisa berdoa untuk anak saudara. Dan doa itu akan mengejar mereka di mana saja berada. Akan mencengkeram roh mereka. Pengharapan apa? Pekerjaan. Dan sebagainya, kita semua perlu dipulihkan, amin. Dan saya lihat memang dari gereja, dari mula sampai awal, umat Tuhan dari mula sampai awal, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua punya satu pengharapan bahwa dia akan dipulihkan. Dan itu juga sesuai dengan janji Tuhan. Memang Tuhan berjanji, banyak ayat-ayat itu. Salah satunya Mazmur 126, ayat yang sangat kita tahu. Ketika Tuhan memulihkan Sion, dikatakan kita penuh dengan sukacita. Mulut kita penuh dengan tertawa. Ini bicara tentang pemulihan yang kita akan alami di bumi ini, di dunia ini. Gereja akan dipulihkan dan ketika pemulihan itu terjadi dikatakan penuh sukacita. Seolah-olah penderitaan itu semua hilang lenyap. Kesan, ingatan tentang penderitaan, kesusahan itu dihapus oleh Tuhan. Itu ya yang terjadi ketika pemulihan. Tetapi ini ada 6 ayat. 3 ayat terakhir berbicara tentang air mata. Orang yang berjalan maju sambil menangis, menabur benih dengan cucuran air mata. Dialah yang akan menerima pemulihan. Jadi pemulihan ini kalau saya boleh simpulkan, ini sangat erat hubungannya dengan air mata. Air mata itu berbicara tentang pertobatan, penyesalan kita. Air mata itu berbicara tentang doa. Air mata itu berbicara tentang penyembahan, persembahan kita kepada Tuhan. Dan dialah yang akan dipulihkan. Sebab itu doa, menangis di hadapan Tuhan. Curahkan air matamu. Jangan pada manusia, tapi di hadirat Tuhan. Pemulihan itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu di dunia sekarang ini. Pegang. Ada beberapa hal saya lihat di dalam firman. Yang pertama dalam Yehezkiel 37. Dikatakan di situ Tuhan memberi penglihatan kepada Yehezkiel tentang tulang-tulang kering yang di lembah. Lalu Tuhan berkata, keadaanmu sekarang ini kayak tulang-tulang kering ini. Tidak ada harapan. Saudara bisa baca itu ayat yang ke-11. Tuhan berkata keadaanmu itu seperti tulang-tulang kering. Tidak punya pengharapan, tidak bisa lagi diapa-apakan. Tetapi Tuhan mengubah tulang kering ini. Dipersatukan, ditambahi urat, otot, saraf, peredaran darah, organ-organ tubuh dan nafas hidup. Haleluya. Dan tulang-tulang kering ini menjadi tentara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Inilah gereja Tuhan di akhir zaman. Mungkin kita lihat sekarang kok begini. Jangan lihat sekarang. Saudara harus lihat ke depan. Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam Hosea pasal 2 ayat 14. Bicara tentang pemulihan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Janji Tuhan kepada Hosea, aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Waktu itu Hosea sudah mengalami problema yang sangat berat. Keluarganya hancur, istrinya pergi berzina dengan orang lain. Bukan cuma itu, bahkan melahirkan anak-anak hasil perzinahan. Bayangkan, rasanya sudah tidak punya pengharapan lagi bukan? Tetapi Tuhan berjanji kepada Hosea.
Aku akan pulihkan keluargamu. Dan ini akan menjadi satu gambaran bagaimana aku akan memulihkan umatku. Yaitu lembah Akor kuubah menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor itu, kalau saudara mau tahu tentang ceritanya lembah Akor, saudara nanti baca di Yosua pasal yang ke-7. Akor itu asalnya dari kata Achan, nama seseorang yang bernama Achan. Nah, saudara baca di situ. Apa yang terjadi di lembah itu? Mengerikan sekali. Dan kata Akor ini sendiri artinya sakit, pain. Akor punya arti juga masalah, trouble. Jadi lembah Akor itu adalah satu lembah, satu perjalanan hidup manusia di lembah kesakitan. Hati Hosea sakit, masalah besar terjadi. Lembah kesakitan, lembah trouble. Tetapi Tuhan berjanji apa? Aku akan buat itu menjadi pintu pengharapan. Dengan lain kata, lembah ini menjadi satu titik awal kita mau masuk ke ruangan, ada pintu. Menjadi satu jalan masuk kepada satu pengharapan. Dan memang tidak kebetulan lembah Akor itu letaknya di sebelah utara Yeriko. Itu adalah pintu untuk mereka masuk lebih jauh ke tanah Kanaan. Luar biasa. Dan kita tahu peristiwa di lembah Akor itu justru menjadi titik balik bangsa Israel. Dan dia kemudian mencapai kemenangan sampai mereka merebut semua tanah Kanaan. Tuhan luar biasa bukan? Senang jadi anak Tuhan, saudara. Peristiwa yang sudah hancur-hancuran sekalipun, Tuhan bisa ubahkan menjadi satu titik, satu awal pemulihan kita. Makanya itu jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Yang kedua, yaitu pengharapan tentang hal yang akan datang. Saya katakan ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu menyangkut masa yang akan datang. Di sorga, di kekekalan. Coba kita baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Ini pengharapan akan kemuliaan, yaitu satu pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah, kemuliaan yang kekal. Saya perlu ingatkan ini, karena banyak orang percaya sasarannya cuma di dunia saja. Sasaran kita ini bukan di dunia ini sementara. So itu jangan sampai kita cuma mata kita tertuju kepada yang di dunia ini. Tapi kita juga mau melihat apa yang akan kita terima nanti. Kita harus punya pandangan itu, pengharapan itu. Yaitu dikatakan kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara kalau punya pandangan demikian, saudara akan mempunyai sikap yang lain menghadapi dunia ini. Karena pandangan kita bukan di sini. Karena kita tahu ini sementara. Sama seperti kita pergi ngelencer, pergi pesiar. Kita tahu bahwa setelah berapa hari kita tinggalkan, kita kembali ke rumah kita. Nah saudara-saudara demikian juga kita harus punya pengharapan kepada yang kekal ini. Maka kita akan tabah menghadapi segala yang di dunia. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bertahan, tahan uji. Dalam ayat 2 dikatakan dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah yang membuat Paulus bisa bertahan. Mengapa dia bisa bertahan, tekun, sabar, menghadapi segala sesuatu. Bukan cuma karena dia punya pengharapan di dunia, tapi terlebih dia melihat pengharapan akan kemuliaan itu yang Tuhan janjikan. Sebab itu kita harus bertahan juga. Karena kita tahu pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Bertahan itu tidak mudah, tapi Tuhan kalau menyuruh kita bertahan itu tidak sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita bertahan dalam dunia ini. Coba saya ajak kita membaca saja 2 ayat ini. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi pertama-tama Tuhan berikan firman. Firman Tuhan itu memberi kekuatan. Saat kita lemah, firman Tuhan datang. Ketekunan, penghiburan dari kitab suci. Lalu hal yang kedua yang Tuhan berikan, ayat yang ke-13. Masih di pasal 15, ayat yang ke-13.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang kedua, Roh Kudus. Sudah kuat kita. Seperti Musa ditopang Harun dan Hur. Kita ditopang oleh firman dan Roh Kudus. Kita bisa bertahan. Dikatakan Allah sumber pengharapan, God of hope. Allah kita adalah Allah sumber segala pengharapan. Makanya dia pasti menopang kita. Firman-Nya, rohnya akan menopang kita. Memberikan kita ketekunan, kemampuan untuk kita bertahan. Jangan khawatir, Tuhan akan menguatkan. Dan sebagai bait penutup, saya ajak kita membaca 2 ayat. Yang pertama, kita bersama-sama membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Nah ini, dasar pengharapan kita yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan kita mendasarkan itu kepada hal yang lain, kepada manusia apalagi. Tapi kita mau mendasarkan pengharapan ini kepada Yesus Kristus. Yesus, Engkaulah, dia sumber, dia juga dasar pengharapan kita. Dan yang kedua ini ayat yang sangat indah. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini luar biasa. Penulis Ibrani itu berkata apa? Pengharapan ini seperti sauh, seperti jangkar. Kita semua tahu ya, kalau perahu itu mau berlabuh, jangkarnya dilempar dulu. Baru perahu itu merapat. Ini jangkar ini satu hal yang penting. Penulis Ibrani ini berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Nah, kemana jangkar ini kita labuhkan? Kemana kita lempar jangkar ini? Tadi sudah kita baca bahwa Yesus Kristuslah dasar daripada pengharapan. Jadi pengharapan kita ini kita lempar terus masuk ke ruang Maha Kudus yang ada di sorga. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Disitulah jangkar itu kita lempar. Makanya pengharapan kita ini dikatakan aman, kuat, bisa diandalkan, kuat, kokoh. Sandarkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi sandaran kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai hilang pengharapan. Saya tidak tahu keadaanmu, tapi roh Tuhan tahu. Saya tidak tahu apa ada di antara saudara yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Kehilangan pengharapan dalam hidupmu. Masih ada satu cara, masih ada satu jalan keluar. Masih ada satu pribadi yang bisa memberikan pertolongan, Yesus Kristus. Sebab itu saudara harapkan. Lempar jangkar itu jauh-jauh ke hadirat Tuhan. Dia mau menolong saudara. Haleluya.